Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 21 April 2022 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai 26 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Menjadi orang yang percaya, menjadi orang beriman, itu bukan sesuatu yang turun dari langit begitu saja. Menjadi orang beriman, menjadi orang percaya harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus dibangun. Dengan kata lain, iman akan Yesus Kristus yang bangkit itu perlu dibangun. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang itu. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menampakkan diri kepada para rasulnya. Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika mereka sedang bercerita tentang pengalaman masing-masing akan kebangkitan Yesus Kristus atau akan perjumpaan dengan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Dua murid yang berjalan ke Emmaus, yang setelah bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka yang mereka kenal saat mereka makan ketika Yesus mengambil roti dan mohon berkat, yang akhirnya kembali lagi kepada teman-temannya dan bercerita tentang pengalaman itu. Dan ketika mereka sedang bercerita, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi apa reaksi para rasul Yesus? Menurut cerita Injil hari ini, mereka menyangka Yesus itu hantu. Karena itu mereka agak terkejut dan takut. Namun Yesus mencelah ketakutan dan keraguan-raguan mereka itu. Dan Yesus mulai meyakinkan mereka bahwa Dia sendirilah yang menampakkan diri itu, bukan hantu. Karena itu, guna meyakinkan para rasulnya, Dia malah minta mereka untuk menyentuh Dia, untuk melihat bekas paku. Bahkan Dia minta sepotong ikan goreng untuk Dia makan. Sebegitu upaya Yesus untuk meyakinkan para rasulnya bahwa yang sedang berbicara dengan mereka saat itu adalah Dia sendiri, adalah Yesus, guru mereka yang telah mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib dan yang saat itu sudah bangkit. Penjelasan-penjelasan Yesus sampai kepada kitab suci, di mana kitab suci berbicara tentang Mesias yang menderita, yang mati dan yang bangkit. Semua itu merupakan upaya Yesus yang menampakkan diri kepada mereka saat itu untuk membangun iman dalam diri para rasulnya terhadapnya sebagai guru mereka, sebagai Tuhan mereka yang telah menderita sengsara, yang wafat di kayu salib, yang kemudian bangkit.
rasanya agak sulit menumbuhkan dan membangun iman para rasul kepada Yesus yang bangkit. Tetapi apa yang diceritakan dalam bacaan Injil merupakan upaya Yesus yang bangkit itu membangun iman dalam diri para rasulnya terhadap Dia sebagai guru dan Tuhan mereka, sekali lagi yang telah menderita, yang telah mati di kayu salib, dan yang bangkit. Saudari dan saudara yang terkasih, kita percaya akan Yesus yang bangkit. Kita beriman akan Yesus yang bangkit tanpa kita melihat langsung. Tanpa Yesus menampakkan diri kepada kita seperti yang Yesus lakukan kurang lebih 2000 tahun yang lalu kepada para rasulnya. Di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa Dialah yang sedang berbicara dengan mereka, Dia yang mereka imani sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang telah menderita, yang mati di kayu salib, dan yang bangkit. Kita berbeda dengan para rasul. Kita hanya menjadi percaya akan apa yang ditulis dalam kitab suci tentang Yesus yang menderita, yang mati di kayu salib, dan yang bangkit. Tetapi sekali lagi, iman kita akan Yesus yang bangkit itu pun harus kita bangun terus-menerus. Karena terkadang kita tidak percaya, kita tidak yakin. Jangankan tentang kebangkitan Yesus. Terkadang kita tidak yakin, kita tidak percaya kalau Allah dalam diri Yesus Kristus mendampingi dan menyertai kita dalam hidup kita. Secara khusus ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, penderitaan yang bertubi-tubi. Saat-saat seperti itu kita malah ragu dan tidak yakin kalau Tuhan mencintai kita, kalau Tuhan berada bersama kita. Maka sekali lagi, iman akan Yesus yang bangkit harus terus-menerus dibangun. Dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman keseharian kita. Dibangun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi dan yang kita rasakan bahwa kita dibantu, kita dituntun oleh Tuhan sendiri. Nah, upaya yang sama untuk membangun iman orang Yahudi kepada Yesus yang bangkit juga dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Melalui peristiwa penyembuhan yang notabene peristiwa penyembuhan itu terjadi seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari kemarin, tanggal 20 April. Di mana seorang lelaki lumpuh yang terbaring dekat pintu gerbang bait suci yang meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi yang dia dapatkan bukan sedekah dalam arti material, tetapi dalam nama Yesus, Petrus dan Yohanes menyembuhkan atau membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, dalam bacaan pertama hari ini, Petrus menjadikan peristiwa itu sebagai sarana berkatekese atau sarana meyakinkan orang-orang Yahudi dengan catatan orang-orang Yahudi yang sebelumnya ikut terlibat dalam penganiayaan, terlibat dalam atau bersama dengan para pemimpin mereka untuk menyalibkan Yesus. Kepada mereka itulah Petrus memberikan katekese atau dengan bercerita tentang Yesus, pewartaan tentang Yesus, dia mau membangun dalam diri orang-orang Yahudi itu supaya mereka yakin dan percaya bahwa Yesus yang telah mereka bunuh itu
adalah dia yang telah dipilih oleh Tuhan, oleh Allah untuk menjadi penyelamat. Lagi-lagi, itu upaya membangun iman orang Yahudi kepada Yesus yang telah mereka bunuh, tetapi yang telah bangkit. Saudari dan saudara yang terkasih, iman yang ada dalam diri kita harus ditumbuhkan dan harus dikembangkan. Kehidupan iman baru bertumbuh kalau kita terus berupaya untuk memperdalam, untuk membangun kehidupan iman itu dalam diri kita. Jangan tunggu iman itu kemudian akhirnya muncul dan bertumbuh dalam diri kita seperti kita menunggu hujan turun dari langit. Tidak. Perlu ada upaya kita untuk memperdalam iman kita supaya iman kita terus bertumbuh dalam keseharian. Sehingga kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh dan orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati.